Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tertulis demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini digambarkan seperti apa kehidupan iman yang menyelamatkan. Bagaimana orang yang benar-benar percaya Tuhan hidup dari hari ke hari. Setiap orang yang percaya tidak hanya menjadi ahli dalam mendengarkan firman Tuhan, tapi juga bertindak berdasarkan apa yang didengarkan. Kita semua dipanggil untuk menerima firman Tuhan, dan kita harus menerimanya dalam pikiran kita dan menyetujuinya dalam hati kita. Orang yang percaya akan berdiam untuk mendengarkan dan tidak mencari-cari alasan pembenaran atas suatu sikap yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kita mendengar dan memahami serta lanjut ke tahap berikutnya, yaitu melakukan firman Tuhan. Menganggukkan kepala saja pada firman Tuhan tidaklah cukup, saudara. Kita perlu melakukan apa yang firman Tuhan katakan dan perintahkan kepada kita. Kita perlu mengerti bagaimana sikap yang Tuhan inginkan, dan kemudian benar-benar kita menjalani hidup yang demikian. Jika tidak demikian adanya, maka kita menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar mempercayai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 22 ini menyebutkan bahwa jika kita hanya jadi pendengar dan bukan pelaku, maka kita menipu diri sendiri. Apa artinya, saudara? Artinya kita sedang merugikan diri kita sendiri, dan kita akan kehilangan hal yang paling berharga, yaitu keselamatan kita. Tentu tidak ada yang menyadari bahwa ia sedang menipu dirinya sendiri. Tapi mari jujur dengan diri kita. Kita semua secara pribadi pasti tahu apa dan bagaimana keadaan diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mengetahui salah satu sifat Tuhan, yaitu Maha Kasih. Dan seringkali sifat ini kita salah pahami, dan bahkan kita menginterpolasinya sedemikian rupa, sehingga seolah-olah kasih-Nya itu membiarkan kita untuk hidup dalam dosa-dosa. Apakah kasih Allah demikian? Apakah kasih Allah membiarkan kita dan menyetujui kita bermandikan dosa dan ketidakbenaran? Tentu tidak demikian, saudara. Kita semua yang telah ditebus karena iman kepada Kristus bukan lagi hamba-hamba dosa, tapi hamba-hamba kebenaran. Dan sebagai hamba-hamba Kristus, kita menuruti perintah-Nya. Jadi kita mendengar dan juga melakukan. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi, tapi kita tidak boleh mempermainkan kasih-Nya itu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan satu hal sehubungan dengan hal ini, jangan kita kompromi dengan dunia ini, saudara, yang mana kita seringkali terpengaruh dan tidak sadar bahwa kita hanya sampai di level mendengar saja, sementara hidup kita ugal-ugalan dalam dosa. Entah itu dosa-dosa tersembunyi, atau dosa-dosa yang jelas begitu nampak. Atau mungkin kita tidak melakukan dosa, tapi kita memberi toleransi yang besar terhadap dosa-dosa, dan kita tidak memberikan teguran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena itu, mari kita juga mengasihi Dia dengan cara dengar-dengaran kepadanya, hidup seturut dengan kehendak-Nya. Sekali lagi, saudara,
Jujurlah pada diri kita sendiri dengan cara melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi harus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Kami mohon ampun dan kami bertobat di hadapan-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami tidak mau kehilangan hal yang sangat berharga, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan, bahwa kasih karunia-Mu harus kami responi dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Engkau penuh dengan kasih dan kebenaran. Itu sebabnya Engkau menghendaki juga agar kami hidup dalam kasih dan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tolong kami terus ya Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kehendak firman-Mu, menuruti apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan. Berkati setiap kami dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, usaha dan pelayanan, dan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati dan membuat kami berhasil. Dan di dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit. Jamahlah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kekuatan baru dan kesehatan yang sempurna. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat kepada mereka yang berputus asa. Lepaskanlah yang terbelenggu kuasa kegelapan. Dan berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami terima berkat, damai sejahtera, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.